Hai guys, welcome to my channel. Nah, ini aku rasanya udah lama banget ya nggak bikin konten tentang education, karena kebetulan juga lagi hektik sama kegiatan yang ada di sekolah gitu kan. Jadi aku kayak kurang sempet aja gitu mau update tentang hal-hal berbau education. Tapi hari ini aku akan nyempetin, jadi mau discuss gitu, sekedar sharing gitu lah ya, tentang bagaimana sih gitu pengalaman jadi guru honorer. Apakah guru honorer di zaman sekarang itu masih sama ya kayak yang dulu, kayak katanya tuh memang susah banget ekonominya, kayak gajinya hanya 300-an per bulan. Nah, jadi itu sebenarnya beneran nggak sih gitu ya? Terus bagaimana sih pendapat aku pribadi gitu kan menanggapi hal-hal yang terkait dengan guru honorer itu sendiri. So, simak terus video yang satu ini ya. Oke, pertama aku mau bahas dulu ya, sebenarnya apa sih guru honorer itu gitu. Nah, jadi guru honorer ini sebenarnya sama gitu kan, sama-sama tenaga pendidik ataupun pengajar gitu yang ada di sekolah, cuman status kita ini memang tertulisnya adalah GTT ataupun guru tidak tetap. Jadi memang kita tuh ngajar sesuai dengan jam yang diberikan gitu kan, nggak kayak PNS yang biasanya juga seringnya ada di sekolah gitu. Kalau guru honorer itu ya kalau udah selesai kelas kamu ataupun kamu udah selesai gitu jam ngajarnya, ya kamu bebas aja mau pulang gitu. Yang penting kerjaan kamu tuh semuanya kelar gitu dan diselesaikan dengan baik. Terus apakah kastanya itu dibedakan ya kayak guru PNS dan juga guru honorer? Ya aku nggak ngerasa yang kayak terlalu dibedakan gimana sih gitu kan, karena dalam menjalankan pekerjaan itu kan statusnya kita sama-sama guru dan kita menjalankan sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Tapi mungkin ada beberapa part yang memang pekerjaan tersebut hanya diberikan kepada PNS gitu kan. Guru honorer tuh nggak ada change buat ke situ gitu karena bukan ranah kita gitu, and it's okay gitu loh. Dan kita tetap menjalankan tanggung jawab kita tuh sesuai dengan rules-nya aja gitu, nggak usah kayak mandang ke yang lain, ya ini bukan kerjaan aku ya udah nggak usah diitukan gitu. Oke, lanjut. Ini mungkin sekarang kita bisa bahas tentang gaji ya atau salary. Nah, kalau bicara tentang salary ini, kalau mungkin ya dulu bayangan kalian tuh adalah guru honorer gajinya tuh kecil banget gitu kan. Ya emang iya gitu loh. Dulunya sering banget dibilang kayak gaji guru honorer tuh palingnya juga dapat 300-an lebih. Tapi kalau untuk sekarang itu konteksnya adalah tergantung dari jam terbang kalian. Jam terbang ini maksudnya adalah jam mengajar kalian. Misalnya dalam satu kelas itu pelajaran kalian tuh dihargai dengan 2 jam gitu kan. Nah, itu bisa dikalikan berapa kelas kalian ngajar dan itulah upah yang akan kalian dapatkan. Jadi nggak lagi yang kayak dipatokkan 300 aja gitu per berapa banyak ngajar, tapi itu memang udah sekarang disesuaikan dengan jam kamu ngajar. Jadi kalau semakin banyak kamu ngajar ya semakin banyak juga gaji yang kamu dapetin dari hasil kamu ngajar itu tadi. Tapi ya tetap dibatasin juga, kayak guru honor itu juga nggak boleh jamnya terlalu berlebihan gitu, harus yang sesuai standarnya, harus berapa jam gitu. Jadi upah yang kita dapatkan juga sesuai, jadi nggak ada yang kayak nggak adil dan segala macam ya, karena dari dulu juga gaji guru honorer ya seperti itu gitu, pembayarannya sesuai dengan jam kalian mengajar. Lanjut, sekarang aku mau bahas plus dan minusnya ya. Jadi kalau menurut aku minusnya sendiri adalah kita nggak punya kejelasan status dalam sekolah tersebut gitu kan. Kayak ya statusnya itu tadi kayak guru tidak tetap gitu kan. Kayak kapan aja itu kan kita bisa aja kehilangan pekerjaan tersebut karena statusnya juga udah nggak tetap gitu loh. Tapi kan tergantung lagi dengan kinerja yang kamu lakukan. Terus juga kalau bicara soal salary ya, namanya guru honorer ini kita nggak dapetin, apalagi kalau yang ngajarnya di sekolah negeri. Nah itu kan ngarepin gajinya itu kan dari uang pemerintah juga gitu kan. Jadi jangan mengharapkan kayak awal bulan akan menjadi awal kebahagiaan dan segala macam gitu loh. Karena gaji guru honorer itu nggak ada yang lancar sih realitanya gitu. Karena aku juga ngerasain sendiri gitu kan, gajinya tuh 2 bulan atau 3 bulan gitu baru dibayarin karena emang dananya tuh nggak ada gitu loh. Harus nunggu pemerintah dulu gitu mencairkan baru kita mendapatkan upah yang sesuai dengan jam kita mengajar. Jadi memang itu sih gitu kesedihannya tuh ketika kita butuh gitu kan, ya namanya juga uang bulanan kita, gaji yang kita dapatkan dari kita mengajar, tapi yang kayak nggak bisa rutin kita dapatkan sebagai guru honorer, itu minusnya. Kemudian kalau plusnya sendiri,
menurut aku tuh banyak waktu yang bisa kalian manfaatkan setelah kalian mengajar. Nah, jadi kita kan nggak punya tanggung jawab yang terlalu besar gitu kan, karena mengajarnya memang sesuai jam aja. Terus setelah itu kalian tuh bebas mau di mana gitu kan. Mungkin kalau aku pribadi, aku cari kerjaan lagi di lain gitu. Bukan berarti aku meninggalkan kerjaan aku yang ini, tapi kayak mencari tambahan di luar gitu. Misalnya aku melakukan pembukaan les private gitu, aku ngajar dan segala macam. Jadi aku dapetin uang jajan lebih dari situ. Tapi itu jamnya dimulai setelah aku menyelesaikan pekerjaan yang di sekolah dulu tentunya. Jadi tuh kayak kalian tuh bisa melakukan 2 hal sekaligus ataupun 3 gitu loh. Jadi enggak terikat ke sekolah aja gitu kan, kalian juga bisa melakukan pekerjaan yang lainnya as long as pekerjaan kalian tuh udah selesai di sekolah. And then menurut aku juga guru honorer itu nggak hanya bisa stuck di situ, tapi bisa berkreasi lebih dari itu. Selain jadi guru les private, kalian juga bisa jadi YouTuber gitu kan, kalian juga bisa jadi influencer, kalian juga bisa jualan online shop gitu dan segala macamnya. Itu bisa kalian lakukan, itu di luar jam kalian. Jadi menurut aku ini adalah pekerjaan yang fleksibel banget gitu, dan memudahkan aku untuk berkarya di luar sana gitu kan, setelah menyelesaikan pekerjaan aku di sana. Wah, kayaknya kalau udah dengar pengalaman ataupun sharing aku tentang plus dan minusnya jadi guru honorer itu, semakin bikin niat kalian tuh mundur gitu ya buat jadi guru honorer. Jangan kayak gitu ya. Itu kayak kejadian juga sama diri aku sendiri, karena dulunya emang aku nggak mau banget gitu loh jadi guru. Aku bilang sama diri aku sendiri, kalau aku udah lulus dari sarjana pendidikan bahasa Inggris gitu kan, aku nggak pengen jadi guru, aku pengen jadinya pegawai bank biar dapat duit banyak dan segala macam gitu. Padahal realitanya ya sekarang ini aku malah jadi guru, karena itu tadi omongan itu kan, ya aku juga berpikirnya positif gitu. Mungkin apa yang bagi kita itu nggak baik, tapi bagi Allah itu kan itu yang terbaik buat kita sendiri gitu. Karena so far memang yang aku memang nggak pengen gitu kan awalnya, tapi lama kelamaan oh ini ya pekerjaannya, dan aku enjoy gitu dengan pekerjaan aku. Biarpun itu kayak yang gajinya tetap segitu, nggak ada yang kayak statusnya juga nggak jelas, ya nggak masalah gitu loh, as long as kamu ngerjain pekerjaan itu dengan ikhlas gitu sih. Terus juga kalau yang namanya omongan-omongan gitu ya, apaan sih jadi guru honorer, gajinya kecil gitu kan, apaan sih jadi guru honorer, kerjaan kamu nggak bagus gini, ya itu udah sering banget gitu ngadepin hal kayak gitu. Kapan sih kamu jadi PNS dan segala macam gitu. Padahal orang tuh nggak tahu proses kita tuh seperti apa gitu loh. Orang tuh cuma bisa ngejudge dan segala macam. Aduh, guru honorer tuh sambil jualan dan segala macam. Padahal kita juga nggak ganggu mereka gitu kan, tapi omongan-omongan kayak gitu juga udah sering banget aku dapetin gitu. Dan nggak masalah sih, karena di awal juga menurut aku teaching is my passion gitu kan, karena dari waktu aku praktek pekerjaan lapangan aku udah ngerasa kayak enjoy banget gitu pas mengajar. Aku ketemu sama siswa aku aja udah bikin hati aku tuh jadi senang. Iya, aku nggak bohong gitu loh. Jadi kayak ada perasaan tersendiri, ada panggilan sendiri buat kita tuh jadi seorang pengajar, apalagi mengajarkan bahasa Inggris gitu kan ke orang yang banyak. Ketika mereka nggak tahu, terus kita ajarin sampai mereka tahu, itu ada rasa puas tersendiri, rasa senang tersendiri gitu loh. Makanya aku jadi kayak mempertahankan pekerjaan aku ini. Kayak itu juga berkah banget kok jadi guru itu sendiri, meskipun ya banyak orang yang bilang, aduh pekerjaan guru tuh apa sih gitu kan. Padahal orang tuh nggak tahu gitu loh, di balik pekerjaan ini sebenarnya tuh ada pahala dari Allah gitu kan buat kalian yang terus mengalir, karena kita mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dan aku ngerasain keberkahan itu sendiri, karena kayak yang sepanjang aku mengajar, rezeki aku tuh benar-benar ngalir. Ibaratnya kalau aku nggak gajian di sekolah, aku dapat penghasilan juga di lain, aku dapat rezeki dari mana-mana aja. Itu kan salah satu keberkahan dari menjadi guru gitu. Kalian juga nggak bisa kayak ngejudge pekerjaan guru tuh gini gitu kan. Padahal kalian nggak tahu gitu, aslinya kalian juga akan dapat keberkahan dari pekerjaan yang kalian lakukan. Nah, sekarang aku mau bahas tentang challenge ya. Jadi kayak tantangannya tuh jadi guru honorer tuh seperti apa gitu kan. Nah, kayak aku sendiri juga ngerasa kita sebagai guru honorer, apalagi yang masih muda gitu kan, ini saatnya buat kalian tuh banyak-banyak berkarya. Karena kalian juga nggak bisa menutup kemungkinan bahwa kalian tuh akan mengalami perubahan yang terbaru gitu kan. Kayak sekolah aku aja gitu punya kurikulum yang baru. Nah itu kan kita sebagai guru honorer juga harus belajar hal yang baru tersebut agar bisa mengaplikasikannya dan menerapkannya dengan baik kepada siswa-siswa kita gitu loh. Jadi kayak challenge-nya yaitu kalian tuh harus banyak-banyak belajar hal yang baru. Terus kalian juga harus jadi guru yang kreatif gitu. Kita tuh nggak usah terpaku dengan yang hal-hal kuno dan segala macam. Ini saatnya kalian tuh berkarya gitu loh. Di sini challenge-nya memang kayak semakin kamu tuh berkarya semakin bagus gitu sebagai seorang guru honorer. Dan kadang-kadang juga kayak kita dikasih sebuah pekerjaan yang lebih gitu kan dari tempat
kita tuh dikasih pekerjaan yang lebih di luar dari jam tayang mengajar kita tadi. Nah itu kalau kalian itu bisa melakukannya, itu jadi tantangan sendiri. Misalnya jadi panitia apa gitu kan, kegiatan apa di dalam sekolah dan segala macam. Ketika kinerja kamu itu bagus, nah itu bisa jadi jembatan ilmu yang juga bikin kalian tuh jadi menambah skill dan segala macam. Jadi memang challengingnya tuh di situ. Kalian harus banyak-banyak belajar hal baru, terus be creative and yes, many more. Nah, kayaknya aku juga udah bilang banyak gitu kan tentang sharing pengalaman aku sendiri, mengajar tuh seperti apa gitu kan, jadi guru honor tuh suka dukanya seperti apa ya. Sebenarnya sih lebih banyak ke senengnya gitu kan kalau kalian menjalankan itu dengan ikhlas, karena balik lagi ketika sesuatu kalian lakukan dengan niat sendiri, dengan kayak keinginan kalian, dan kayak kalian tuh ikhlas menjalankannya, segala sesuatunya tuh pasti mudah gitu loh. Dan kalaupun kita menemukan kesulitan, itu pasti ada jalan keluarnya kok gitu. Terus kayak yang mungkin ya status kita nggak jelas dan segala macam, aku yakin suatu hari nanti juga ini semua nggak akan permanen. Kalian juga pasti akan menemukan suatu jalan dimana itu akan lebih cerah lagi buat kalian ke depannya. So far jangan takut untuk menjadi seorang guru, apalagi kalau statusnya nggak tetap gitu, karena Allah itu akan ngasih kita keberkahan lewat pekerjaan yang satu ini. Well guys, aku rasa itu dulu ya untuk sharing session aku hari ini tentang guru honorer ataupun life as a guru honorer gitu. Dan semoga video ini bisa menjadi motivasi ataupun pencerahan buat kalian yang have no idea banget tentang guru honorer ataupun pemikirannya yang masih kaku gitu kan tentang guru honorer itu sendiri. And thanks for watching, and don't forget to subscribe, like, and comment this video ya, biar aku makin semangat lagi buat upload konten terbarunya. See you again!